Nah, tapi Mbak Mela, apa pandangannya tentang jin, tentang malaikat gitu ya, tentang hantu gitu ya. Nah, so far apa pandangannya terkait dengan hal ini? Eh, so far itu adalah hal-hal yang aku simpulkan nggak bisa dibuktikan ada atau nggak ada, jadi diabaikan aja nggak apa-apa. Nggak perlu, maksudnya nggak perlu kita jadikan belief system yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Mhm. Misalnya, oh jangan itu, jangan ada anjing masuk sini, nanti malaikat nggak masuk. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Gitu. Jadi Mbak Kumaila ini mengajarkan kita, ya men-trigger kita di konten-kontennya supaya kemudian ya beranilah mengkritisi ajaran-ajaran agama yang memang tidak sesuai dengan rasio dan rasa hasil daripada doktrin atau dogma gitu. Dan itu ternyata juga diapresiasi sama Profesor Komarudin Hidayat, ya nggak sih? Iya, Aku lihat, untungnya iya. dan beliau besok aku undang ke sini juga, Mbak. Ah, titip salam buat Prof. Komar ya. Gimana Mbak mengkritisi agama atau dogma-dogma agama itu kan membawa konsekuensi logis gitu ya. Kita mungkin akan dianggap gimana gitu ya, dicaci maki. Nah, supaya tangguh, supaya tidak tumbang saat dicaci maki itu sikap atau cara yang ideal menurut Mbak Kumaila gimana? Apa ya? Sebenarnya di aku tuh relatif nggak aku rasa-rasa sih. Jadi kalau misalnya ada cercaan yang gimana-gimana tuh nggak terlalu aku rasa, bukan nggak terlalu aku rasa juga, nggak berasa, Nggak karena berasa ya? biasanya ngatainnya juga nggak on point. Jadi Hmm. misalnya waktu aku lagi bahas konten kenapa babi haram, kan Hmm. aku ngecek kayak catatan arkeologis peternakan Oh, babi zaman besi gitu di oh. Yerusalem. Aku ngecek misalnya di Torah babi juga diharamkan. Pokoknya hal-hal yang kayak Heeh, gitu. heeh. Dan aku nggak men-challenge hukumnya, nggak mau mengubah hukum babi haram jadi halal gitu. Aku cuma mencari alasan kenapa babi haram, kenapa babi diharamkan gitu. Conclusion-nya apa? uh, Conclusionnya karena ini singkat ya, tapi Ya. aku sarankan untuk Mm-mm, nonton di mm-mm, channelnya. mm-mm. uh, Aduh, soalnya aku banyak dikatain juga karena conclusionnya ini. Conclusionnya adalah babi itu tidak ramah lingkungan Oke. untuk daerah Arabia. Uh, Jadi dia mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. mhm, Ya jadi makanan yang gak etis aja. Mungkin kalau diibaratkan kayak kita makan telur penyu. mhm. Itu nggak etis karena penyu kan udah mau punah gitu. Punah. Nah, sedangkan kalau etika sosialnya, kalau makan babi itu seolah-olah kita nggak peduli lingkungan. Nih orang-orang aja dapat air mahal, Mhm. tapi kita malah ternak babi gitu. Nah, Oke. lama-lama babi jadi hidangan yang mahal, langka, tapi yang pertama kali mengharamkannya itu tradisi Yahudi gitu. Iya, iya. Tercatat di situ babi haram, dan jadinya yang tadinya nggak etis secara sosial ya jadi mengkristal gitu, nggak jadi dosa secara Heeh, agama gitu. heeh, heeh. Dan sikap sikap nggak anti sama babi ini Heeh. bikin peternakan babi lama-lama punah. Jadi Nabi Muhammad pas udah hidup tuh udah nggak ada babi, Oke. udah nggak ketemu babi, udah nggak ada babi. Mhm. Gitu ya. Tapi aku tertarik ya dengan jawabannya ketika kemudian tidak tumbang saat dicaci maki, bahkan Mbak Mila mengatakan nggak berasa Nggak banget berasa gitu. soalnya itu ngatainnya
muka lu kayak babi gitu. Kan nggak nyambung ya. Gak nyambung. Dan aku juga tahu muka aku nggak kayak babi, aku Iya. cantik. Aku tadi ngobrol sama Pak Kojim di luar rekaman ya, Mas Hendra. Aku tuh dulu pernah kerja gitu kan, ketemu sama petani gitu. Dan aku tuh berguru kepada petani itu. Kata, ketika kamu dicubit gitu ya, dijiwit, kamu masih sakit hati gitu, berarti kamu belum Islam gitu kan. Tapi aku bener merasakan apa yang disampaikan Mbak Mila. Jadi aku di 2020 tuh udah mulai, ketika kemudian ada orang yang nggak suka gitu Mbak, aku menganggapnya, aduh ibarat berjalan gitu, aku anggap, oh ini mangga yang busuk gitu. Karena aku tahu ini mangga yang busuk, udah aku lewat aja, udah tahu busuk. Kalau aku bodoh, aku ambil, aku jilat, mutah-mutah sendiri karena aku goblok gitu kira-kira ya. Jadi kurang lebihnya begitulah. Iya. Menghadapi orang-orang yang nggak sefrekuensi dan mungkin nggak sejalan dengan hidup kita gitu. Bener, tapi kadang aku ladenin kalau masih ada, either aku iseng, kadang aku iseng juga, atau aku ladenin karena aku kira pertanyaannya serius. Terus ya aku jelasin, misalnya, oh jelas beda dong kalau konsep yang gini, kalau gini. Aku jelasin dengan sebagaimana seharusnya gitu. Aku ngerasa, oh dia penjelasan ini oke, dia nggak bakal salah paham lagi. Terus habis itu di reply-nya, ngeles aja lu apa gitu. Di akhirnya suka pakai kata kasar lah, apalagi kata kasar yang biasanya khas dilontarkan ke perempuan gitu. Kayak gitu cukup banyak di aku gitu. Kayak kapan lu buka baju, Kumaila gitu-gitu tuh. Oh, gitu? Ada, jadi kayak mau sakit hati juga bingung, kayak nggak nyambung, ngapain komentar kayak gini sih. Iya. Oke. Nah sekarang ini deh, aku pengen belajar langsung sama Mbak Kumaila deh. Pasti kan dalam hidup ini kita pernah mengalami yang namanya penderitaan gitu ya. Khususnya teman-teman yang mungkin masa lalunya itu struggle banget, terus kemudian dia bisa mengolah penderitaan itu menjadi sebuah keberhasilan. Itu terkadang Mbak, ketika dia pengen apa-apa itu mudah banget terjadi gitu ya, meskipun tanpa effort yang terlalu wow gitu. Nah, apakah kemudian memang apa peran penderitaan di dalam hidup ini gitu? Itu tuh pertanyaannya pertama gitu. Apakah kemudian penderitaan tuh yang bener-bener bisa membuat, oh dia itu hati-hati loh, dia tuh gampang sekali ketika berdoa terwujud gara-gara masa kecilnya hidupnya penuh dengan derita. Maksudnya itu yang satu. Yang kedua, takdir gitu ya, jalan hidup seseorang gitu. Itu benar-benar pure karena skenario Tuhan, takdir, atau sejauh mana kemudian free will atau kehendak bebas itu mempengaruhi jalan hidup seseorang. Dua hal itu. Oke, manusia tuh emang begitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan kemalangan, kita tuh harus mencernanya dengan seolah-olah penderitaan yang aku alami ini anggaplah aku gitu, aku menderita. Aku nggak bisa paham kenapa aku menderita, maka dari itu aku membuat cerita, aku membuat makna, gimana supaya penderitaan ini lebih nyaman untuk aku jalani. Oh, karena Tuhan menggariskan begini, nanti aku bikin-bikin lagi. Oh, mungkin ini nanti supaya doa aku bisa terkabul. Oh, supaya mungkin aku nanti masuk surga. Oh, mungkin aku dikasih cobaan setinggi ini karena imanku sudah tinggi. Pokoknya kita harus, sebenarnya mau itu orang beragama atau enggak, kecenderungan otak manusia tuh ketika menderita akan membuat cerita, akan membuat makna, buat penderitaannya itu supaya lebih nyaman untuk diterima gitu penderitaannya gitu. Dan bahkan itu tuh memang mekanisme manusia dalam menjalani penderitaan gitu. Cuman yang perlu kita tahu gitu, sebenarnya manusia siapapun itu ketika dia mendapat penderitaan, dia tidak ada manusia yang berhak menderita karena ABCD. Tidak ada juga manusia yang berhak bahagia karena ABCD. Semua itu terjadi karena hal itu mungkin untuk terjadi karena konsekuensi realitasnya begitu. Kalau misalnya anggaplah aku cerdas dan rupawan, itu karena aku mewarisi
mewarisi gen-gen dari orang tuaku yang juga rupawan dan cerdas misalnya. Oke. Tapi jikalau kemudian aku menderita karena aku punya banyak anggaplah alergi dan penyakit turunan yang itu juga dari orang tuaku, itu bukan penderitaan yang surprise gitu. Itu secara probabilitas mungkin gitu. Memang kemungkinan terjadi. Dan kenapa ada orang yang beruntung banget, setiap apa yang dia inginkan bisa kejadian. Karena memang yang dia inginkan itu kemungkinan untuk terjadinya tinggi. Anggaplah aku berdoa pengen nilai matematika aku 100. Tapi selain aku rajin belajar, aku juga berbakat matematika gitu. Ya wajar saja kalau doaku dikabulkan dapatnya 100. Paham. Dan atau aku berdoa aku minta iPhone terbaru. Kemudian minggu depannya paman aku yang orang kaya raya ngasih aku iPhone terbaru. Nah, aku bisa doaku dikabul karena kemungkinan untuk aku dapat iPhone baru tuh ada. Karena kemungkinannya ya aku bisa dapat dari pamanku yang murah hati dan kaya raya gitu. Variabelnya support gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya aku bukan anak orang yang anggaplah aku lahir di keluarga yang gak beruntung, gak kenal siapa-siapa yang kaya gitu, gak punya pekerjaan anggaplah gitu. Aku juga tidak pintar, terus aku berdoa minta iPhone terbaru gitu, gak bakal terkabul. Kecuali aku mencuri gitu, atau nemu di jalan yang mana itu very unlikely gitu. Mungkin terjadi, tapi kemungkinannya kecil. Akan lebih besar kemungkinan terjadi untuk orang-orang yang tadi variabelnya support untuk itu terjadi. Oke. Nah, kalau di Forbidden Question, teman-teman yang baru bergabung silahkan join di channelnya Mbak Kumaila. Tak promokan totalitas karena aku merasa ya kita nggak jauh beda lah ya, misinya kira-kira kita pengen mengedukasi semuanya saja, kita belajar bersama, bahwa kemudian memang kita kesadaran itu semakin lama harus bertumbuh begitu, tidak hanya memahami agama secara kulit saja gitu ya, dikit-dikit sesat, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik begitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman join di situ gitu. Nah, bahas apa yang hujatannya paling besar itu bahas tema apa sih selama ini? Babi itu tadi ya? Babi. Waktu itu malah jadi waktu itu aku punya TikToknya sempat di-ban sekarang tapi udah ada lagi. Kayaknya potongan kontennya itu FYP, viewsnya mungkin 2,5 juta kali. Yang komen tuh kayaknya ada 18.000 apa ya. Isinya tuh gak ada yang on point, gak ada yang follow up question yang genuine gitu. Isinya kayak nih orang keluar dari RSJ, ini Mbak minimal mandi gitu, atau tuh giginya mau lompat atau giginya LDR. Itu tuh baru pertama kali dalam hidup aku ada suatu hal yang mana orang komentar tentang gigi aku banyak banget itu. Kan aku tahu gigi aku somplak ya, cuman nggak pernah ada yang komentar aja. Tiba-tiba pas lagi ngomongin babi, kayak itu mereka cari-cari hal di aku yang bisa dikatain gitu. Terus banyak yang kayak muka lu kayak babi, ini kebanyakan makan babi gitu. Gitu-gitu banyak. Terus kayak, dan aku kan jarang, maksudnya aku upload aja terus aku tinggal ya, notifikasi mati. Pas aku dikasih tahu, wah Mel FYP gitu, pas aku lihat, wah ini ajaib sekali. Kayak responnya kok bisa kayak gini, dan itu tuh relatif konten-konten pertama gitu. Jadi emang waktu konten-konten pertama Forbidden Questions tuh penerimaannya masih susah. Yang ada aku bahas tentang apapun pasti aku dikatainnya tuh orang gila, orang aneh, babi. Ada juga kan aku bahas anjing, itu juga aku dikatain anjing, dan ya pokoknya hal-hal yang biasa dikatain ke perempuan lah, kayak semacam lonte, pelacur. Tapi di Ngaji Roso inilah aman karena ini ruangnya sama-sama kita gila gitu kira-kira. Jadi aku seneng banget ya bisa ketemu sama Mbak Mila malam hari ini. Kang Agung Arlo, terima kasih banyak ya. Kemudian ini Mbak, nikah itu sebenarnya buat apa sih gitu? Itu kebetulan juga pertanyaan yang lagi kadang suka aku pikirin ya. Kayak
pengen deh suami tapi buat apa ya gitu. Eh, kalau kalau misalnya Tuntutan society aja. bisa jadi ya, tapi sebenarnya lebih ke cara manusia untuk menjaga aset sih. Oke, Jadi oke. keluarga itu adalah unit organisasi terkecil untuk Mm-mm. kita mengamankan harta sebenarnya. Mm-mm. Ya, supaya harta yang kita punya, yang kita kumpulin susah payah, itu Oke. terjaga untuk keturunan-keturunan kita gitu. Mm-mm. Jadi awalnya ada budaya menikah itu memang menikah yang monogamus ya. Itu setelah dalam peradaban manusia, itu setelah kita hidup menetap, bercocok tanam. Mm-mm. Jadi kan kita nggak bisa hidup kayak waktu zaman masih pemburu pengumpul gitu, masih di hutan. Kalau kita punya kalau saat itu pernikahan tuh belum institutionalized. Oke, Jadi oke. kalau misalnya manusia itu kelompok kecil, Mm-mm. laki-laki dan perempuan dewasanya kalau pada saling kawin itu nggak masalah. Mm. Karena kalau anaknya lahir nggak masalah juga kita nggak tahu bapaknya siapa. Karena kalau zaman dulu kita nggak tahu nih kalau perempuan lahir maka itu dari benih tertentu seorang laki-laki. Nah, orang manusia zaman dulu nggak punya pengetahuan itu, jadi ngiranya semua yang menggauli perempuan itu adalah bapaknya. Oke. Nah, makanya lebih menguntungkan buat perempuan punya banyak pasangan karena anaknya punya banyak bapak, banyak yang jagain, banyak yang ngurusin. Nah, baru itu mulai jadi polemik ketika sudah hidup menetap, udah punya rumah, punya kebun sendiri, terus apa? Ya perempuan pengen secure, laki-laki juga pengen secure. Jadi untuk rasa aman itu akhirnya muncullah budaya pernikahan yang lama-lama jadi institutionalized gitu, diatur norma masyarakat, diatur agama, diatur negara gitu. Ya penting lah buat ini perdamaian. Karena ya udah diatur pernikahan aja kan masih ada nih konflik-konflik apa gitu lah, konflik pelakor atau masalah misalnya kayak poligami atau gimana, itu kan kayak masalah yang kontroversial banget gitu. Iya. Sekarang yang lagi kontroversial sebenarnya bukan soal pernikahan ya. Nikah itu penting apa enggak, dan itu kan preferensi orang gitu ya. Bahkan kemudian dia memilih menikah. Oke deh, aku tinggal aja serumah sama kamu, tapi kita nggak usah punya anak ya. Itu kan gitu udah banyak teman-teman yang tercerahkan mengambil sikap seperti itu juga banyak sekarang gitu kan. Itu kan kenyamanannya aja sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang yang lagi kontroversi banget itu kan soal Kiai Imad misalnya ya kan. Kiai Imad soal Habib gitu ya, guru gembul, debat dan lain sebagainya. Itu gimana sih tentang Habib atau keturunan Nabi yang sekarang lagi rame, lagi jeger? Itu menurut Kumaila gimana? Aku seneng sih sebenarnya guru gembul berani mengkonfrontasi kayak gitu ya. Karena aku ngerasa ini feodalisme yang jelek banget. Dulu mungkin pas lagi panas-panasnya tuh feodalisme ya. Iya, budaya yang jelek banget. Iya. Tapi nggak ada yang berani buat ngoreksi. Karena kan serem ya, galak-galak gitu. Bahkan waktu itu tuh aku kalau nulis status Facebook yang sepi, aku belum konten kreator saat itu gitu. Cuma sesekali nulis. Kalau aku ngeritik tentang itu aja, kayak beberapa keluarga tuh udah ketar-ketir, Mel tolong hapus gitu. Karena kayaknya mengkritik yang kayak gitu tuh seserem itu. Iya. Dan waktu itu juga kan aku masih muda dan belum punya keberanian kayak sekarang ya. Kalau sekarang mungkin aku udah dewasa dan ketakutan kayak gitu tuh udah nggak relevan aja buat aku. Cuman dulu tuh takut bener dan berharap ini ditertibin, tapi enggak. Kayaknya emang negara, waduh jadi bahas politik, tapi kayaknya emang negara membiarkan kondisi itu gitu loh. Yang mana aku jadinya seneng nih sekarang orang-orang mulai mempertanyakan dan berani mempertanyakan gitu. Iya, tapi aku yang tertarik dari Mbak Mila itu karena mungkin aku juga ngalami sendiri mungkin ya, tidak semua konten kreator itu punya keberanian, punya kepedean untuk kemudian mengangkat isu-isu yang sebenarnya itu rawan untuk kemudian diserang gitu, apalagi soal belief gitu ya. Nah,
gimana sih tipsnya melawan ketakutan-ketakutan, pressure dari keluarga, sementara kita ada panggilan jiwa yang luar biasa, wah ini harus diangkat ini, gitu tuh gimana Mbak? Sebenarnya secara umum aku nggak takut sih, kan orang suka bilang kayak Mela berani banget, berani Hmm, banget. hmm, hmm. Sebenarnya aku nggak ngerasa berani, Oke, karena aku natural aja gitu ya? betul, aku mendefinisikan berani itu dia takut tapi rasa takutnya dilawan gitu. Nah itu keberanian. Nah di aku tuh sebenarnya lebih karena mungkin karena aku kelamaan di bubble aku gitu. Kayak sehari-hari ya kerjaan aku nyari tahu tentang agama gitu. Jadi buat aku nggak sensitif gitu, kayak aku udah Oh iya iya desensitize. bener-bener. Bener. Itu udah jadi makanan kita keseharian Betul, gitu ya. kayak di pesantren bahasan agamamu, Yes, di oke. kampus bahasan agamamu, terus aku juga banyak baca buku yang berkaitan dengan agama. Jadi buat aku konten-konten aku nggak sensitif. Nah aku baru tahu sensitif tuh ya setelah naik. Setelah naik aku jadi baru belajar kayak oh feedback orang begini. Ternyata kalau aku nyampeinnya gini orang marah, kalau aku nyampeinnya gini orang salah paham gitu. Jadinya aku belajar aja gimana crafting konten yang lebih mudah diterima dalam arti mudah dipahami ya. Yes, Tujuan aku sih bukan buat disetujui, tapi supaya bisa dipahami isinya gitu. Terus tadi pertanyaan apa ya? Gimana supaya Iya, nggak ketika kemudian ngambil keputusan untuk ngangkat isu-isu yang kemudian ini kan ini menimbulkan pro dan kontra gitu. Sementara kita ada panggilan jiwa, ini harus diangkat nih. Ini kalau nggak gini bahaya nih, kita nih dijajah terus dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Sebenarnya malah teman-teman dekat aku nggak approve ya, karena terutama awal-awal For Being Passion kan aku banyak dapat ancaman. Oh gitu. Terus kayak Mel nggak worth it Mel gitu, kalau mau jadi konten kreator mending kayak konten make up gitu atau fashion yang gitu-gitu aja, ambil market itu aja gitu. Nah cuman aku nyamannya begini karena sebenarnya ini keterbatasanku sih, karena pengetahuan aku dan pengalaman aku tuh terbatas di hal-hal yang aku kontenin itu gitu. Yang aku pikirin adalah itu, yang aku baca adalah tentang hal-hal itu gitu. Biasanya di konten aku tuh hampir di semua konten aku pasti di deskripsinya selalu aku taruh reference dan further readings gitu. Jadi kayak rekomendasi bacaan. Jadi ya itu sih lebih ke aku cuma bisa ngonteninnya itu doang gitu. Ya kalau aku bisa ngontenin misalnya make up gitu atau review gadget gitu, ya mungkin aku mau ya. Cuman itu kayak sebenarnya sesimpel itu comfort zone aku aja gitu. Iya, oke. Nah, tapi Mbak Mela apa pandangannya tentang jin, tentang malaikat gitu ya, tentang hantu gitu ya. Nah, so far apa pandangannya terkait dengan hal ini? So far itu adalah hal-hal yang aku simpulkan nggak bisa dibuktikan ada atau nggak ada, jadi diabaikan aja nggak apa-apa. Nggak perlu kita jadikan belief system yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Misalnya, jangan ada anjing masuk sini, nanti malaikat nggak masuk gitu. Ya, jadinya ya itu nggak penting, nggak jadi variabel aja. Karena entitas-entitas kayak gitu juga ya kita nggak tahu, nggak bisa tahu, nggak ada alat ukur pendeteksinya. Menurut aku itu sama aja, jin, malaikat itu sama aja kayak misalnya peri, kalau di luar negeri mungkin peri, goblin atau hal-hal yang kayak gitu. Yang kita abaikan tuh sebenarnya nggak apa-apa. Kita keluarkan dari variabel membuat keputusan tuh nggak apa-apa. Oke, tapi kalau itu kan soal jin, soal malaikat, hantu dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan terkait dengan belief juga kan. Nah, kalau misalnya hampir semua pejalan sunyi itu yang dicari adalah Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana caranya Mbak Kumaila untuk bisa benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tuh memang benar-benar ada, bukan katanya gitu ya. Kalau selama ini kita dapat cerita itu hanya katanya gitu. Bagaimana Mbak Kumaila benar-benar mengalami ketuhanan itu, mungkin bisa di-share ke kita? Nggak ada sih, aku nggak ada mengalami ketuhanan. Dan tadi kayak kata Mas Hendra, semua cerita-cerita tentang Tuhan tuh cerita yang sangat personal ya. Kayak
katanya. Oke. Maka dari itu aku simpulkan bahwa Tuhan itu ya pasti personal gitu. Ya makanya misalnya Tuhan dalam Islam deh, Allah gitu. Iya. Orang menyikapi Allah aja beda-beda. Orang Islam ya, ada yang takut sama Allah. Iya. Ada yang cinta sama Allah. Tapi mereka berdua taat ibadah nih. Taat ibadah karena takut, taat ibadah karena cinta. Itu kan perasaan yang beda ya. Iya. Itu kan berarti mereka mengkonsepsikan Tuhan sebagai entitas yang pemarah atau penyayang. Atau bahkan misalnya dia ada yang nyantai-nyantai aja, misalnya males sholat dengan alasan Tuhan kan maha pengampun gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi aku menyimpulkan konsepsi Tuhan itu sepersonal itu. Jadi ketika kita memaksakan konsep Tuhan kita ke orang lain, pasti orang lain itu juga akan mengkonsepsikan sendiri melalui pengalamannya dan perasaannya sendiri anyway gitu. Jadi aku menyimpulkannya Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara objektif, tidak bisa dijadikan pengalaman kolektif. Jadi ya maka dari itu adalah konyol jika kita berantem karena Tuhan. Oke. Nah, kenapa aku tanya soal ini gitu ya? Karena akhir-akhir ini khususnya anak-anak yang muda itu tuh seneng banget nonton konten-konten yang misalnya di situ ada Coki Pardede. Ini kan sesuatu hal yang berbeda sekali dengan mainstream gitu kan. Dan penggemarnya banyak, luar biasa gitu kan. Orang udah mulai logis gitu mikirnya, tidak kemudian ditakut-takuti karena siksa kubur lah, karena siksa neraka lah, kemudian, nah gimana? Kenapa banyak teman-teman muda-muda sekarang yang mulai tertarik untuk out of the box dalam proses pencarian jati diri, lebih suka dengan, wah, Coki Pardede ini kelihatannya kayak agnostik atau kemudian ateis, antiteis, tapi pikirannya logis juga, keren juga, gimana tentang hal ini? Aku masih mikirnya karena itu mungkin kali ya. Maksudnya pertama generasi kita udah mulai berjarak sama generasi di mana mereka masih ngalamin ekstremisme. Kayak nggak tahu kejadian bom yang terakhir di kita kayak agak udah jauh ya kan? Iya. kayak udah orang-orang kita udah nggak pernah dengar lagi Densus 88 ngapain gitu. Kalau dulu kan itu tuh masih ada. Pertama mungkin itu udah berjarak sama itu. Dan kedua, kelompok-kelompok yang dulunya vokal ekstrim keras itu juga udah nggak terlalu kedengeran ya. Jadi menurut aku lingkungannya sekarang udah lebih ramah untuk orang-orang bisa ekspresif, berani ekspresif kayak gitu. Kayak mungkin kalau konten aku ada nggak tahu tahun berapa ya yang panas, anggaplah tahun 2018 gitu, enggak ya, panas tuh berapa sih, 2012 ya, ya nggak tahu lah, tahun gitu, mungkin juga udah tutup kayak ini channel. Oke. Mungkin bisa minum dulu gitu ya Mbak Mila ya. Seru obrolan sama Mbak Mila teman-teman. Teman-teman nanti di segmen selanjutnya nanti bisa tanya-tanya langsung ya. Hostnya lembut. Oke, ini namanya Mbak Hikmah. Oke, nanti bisa tanya-tanya langsung. Kang Abu nanti juga bisa tanya ke Mbak Mila ya. Kita mau ganti baterai dulu. Thank you. Ya, haleluya Kumaila. Benar-benar lama-lama aku jatuh cinta, jatuh hati kepadamu Kumaila. Segala harta kekayaanku akan kuberikan kepadamu, dan kunci ATM saya, PIN-nya akan saya kasihkan ke kamu. Ke Myanmar naik odong-odong, lamar aku dong. Inilah Kumaila di dalam pembahasan dia yang kedua. Dan disebarluaskan itu lewat oral, bukan lewat tulisan. Jadi kita harus ingat bahwa bentuk asli Al-Quran itu bukan tulisan, tapi lisan yang disampaikan dari Nabi Muhammad secara oral, yang berarti ayat Quran itu tuh diperdengarkan dan dimengerti oleh masyarakat ketika itu dengan bahasa lisan, bukan bahasa tertulis. Nah sekarang kita tahu kan Quran itu bentuknya buku yang udah disusun rapi ya.
Nah, sebenarnya pas zaman Nabi, Quran itu justru dilarang untuk ditulis karena takut tercampur sama tulisan lainnya. Jadi budayanya memang mendengar dan menghafal. Quran itu baru disusun rapi setelah Nabi wafat, dan rampungnya baru pas pemerintahan Utsman. Kita Oke. Oke, terima kasih Kumaila telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dan bagi banyak generasi muda Indonesia untuk segera memperbaiki budaya ke depan. Buah selasi, buah kedondong, cakep amat sih, boleh kenalan dong. Kembang goyang beli di Pemulang, udah sayang, tiba-tiba doi hilang. Jangan menghilang Kumaila. Ingat betapa banyaknya generasi yang akan datang ingin memiliki pemahaman seperti kamu itu. Dan hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini rindu punya anak kayak kamu, cerdas, pintar, ya. Bisa melakukan apa saja yang terbaik. Es bonbon buah kecapi, I was born to make you happy. Digigit hiu pas lagi boker, I love you but you don't care. Ingat yang terbaik. Kita hidup ini bukan keinginan kita. Dan bukan keinginan orang tua kita. Tetapi Yesaya 42 ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi harus diingat benar Kumaila. Kamu kudoakan untuk melahirkan anak yang lebih cerdas lagi di masa yang akan datang. Ya, kalau nggak memilih saya, pilihlah suami yang baik. Pilihlah orang yang baik. Ya, orang yang tulus murni hatinya. Yaitu orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dengan baik. Filipi 1 ayat 21, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Jadi jangan tergoda, ya. Pohon bakau habis dibelah, kupinang kau dengan sajadah. Dikit sekali harganya, tetapi sajadah itu adalah taat, tunduk, patuh, suci, murni hati, taat, tidak kepindah ke lain hati, dan tidak berani berkhianat. Itu cinta yang sejati, Kumaila. Jadi kalau kamu makan nasi kuning dimasakin eyang, good morning yang ku sayang. Perbaiki semuanya, dan mari kita melihat Indonesia ke depan adalah Indonesia yang toleran dan damai. Kalau ada presiden yang lain setelah Jokowi, mungkin Prabowo akan membawa Indonesia yang lebih tegas dan lebih berani. Yaitu berani berkorban. Kalau presiden kita ini mental jenderal, berarti dia memiliki pemikiran dan pengasihan yang luar biasa. Ya. Walaupun aku jelek, tapi bikin kamu ketawa. Ikan hiu bawa guling, I love you, darling. Jadi, jangan seperti ikan hiu pakai dempul. Lalu ada yang bilang, I love you full. Haji Lulung minum jamu, aku bingung pilih dia atau kamu. Haji Lulung sudah KO melawan Ahok. Ketulusan Ahok juga terbukti. Dan orang-orang yang memusuhi Ahok, termasuk Ustadz
Tengku Zulkarnain itu harus mengalami penyiksaan dan penghinaan oleh Tuhan. Saya sudah bilang kepada orang-orang dan saya ceritakan kepada hakim yang menimpakan hukuman kepada saya 4 tahun itu. Tinggal ini Pak Prabowo tolong ya dengan suara saya ini untuk MKC yang dihukum 10 tahun penjara. Divonis 10 tahun, dituntut 10 tahun. Apaan itu? Tangkap hakim kayak begitu yang dipermainkan oleh agamanya itu. Ya. Ada lolong naksil sirangga, pendekatan mulu, jadian kagak. Perbaiki hukum ini agar kita sama melihat bagaimana ke depan supaya kita semua memiliki pengharapan bagi anak turunan kita. Ini Indonesia saja, saudara-saudara. Orang-orang yang minoritas itu nggak mau tinggal di sana. Yang minta visa ke Australia dan minta visa ke Amerika itu 500 orang tiap hari hanya untuk minta visa ke Amerika. Karena Amerika ini mau membuka orang-orang yang tinggal di dalamnya itu dengan kondisi hukum yang pasti. Pokoknya kalau melanggar begini, hukumannya segini. Melanggar ini, hukumannya segini. Langgar lalu lintas itu $500. $500 itu ya kira-kira 8 juta. 8 juta rupiah. Melanggar lampu lalu lintas. Nah, dulu di California ditetapkan tilang lalu lintas itu pakai kamera di setiap lalu lintas itu. Lah kita kan kalau ada lampu kuning kan jalan terus, nabrak. Begitu lewat sebelum ini lewat kena lampu merah, difoto trek langsung melanggar. Akhirnya diprotes sekarang ini. Masalah tilang kamera. Dan sekarang nggak ada lagi yang tilang kamera. Ya, jadi begitu. Ikan hiu, pegal-pegal. I miss you, Kumaila. Beli terong, samping sevel, kamu sombong, aku kesel. Terima kasih banyak. Makan kedondong, makan pepaya, kamu payah, walaupun aku mencintai kamu. Terima kasih Kumaila, makan pepaya. Kamu cantik sekali. Tuhan memberkati. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah.
Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami, khususnya agama sebelah, supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 4870560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.